Ya, kembali di iNews Prime pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Ya, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Hasil dari jet ski sonar terlihat seperti yang ada di slide. Pada kedalaman 49 meter, kemudian jarak sekitar 30 meter dari kapal laut. Kemudian pada pukul 07.30, tim dari WSC bawah air dipimpin oleh Kadis Lambair melaksanakan konfirmasi dengan menggunakan kamera bawah air. Ya, selain menemukan bangkai kapal, 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan pada Rabu pagi. Setelah sempat dititipkan di RSU Negara Bali, kedua jenazah dipindahkan ke RSU Belambangan Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dengan menggunakan 2 ambulans, kedua jenazah yang ditemukan tadi pagi di Pantai Pebuahan Desa Banyu Biru, Jemberana, Bali dikirim ke RSUD Belambangan. Proses identifikasi dipusatkan di RSUD Belambangan Banyuwangi. Sedangkan di Jemberana hanya dilakukan pemeriksaan awal. Sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, jenazah diberangkatkan ke Banyuwangi melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sebelumnya, kedua jenazah tersebut ditemukan nelayan mengambang di Pantai Pebuahan sekitar 2 km dari pantai. 2 korban yang kita temukan ini akan kita serahkan kepada Rumah Sakit Belambangan karena semua peralatan lengkap ada di sana, dan kita laporkan juga kepada posko utama yang ada di Banyuwangi. Hari ini juga? Siap hari ini, semua berkas-berkas sudah disiapkan oleh DPI dan evakuasi 2 ambulan dan dikawal oleh kepolisian ya. Dengan ditemukannya 2 jenazah tersebut, hingga saat ini sudah 42 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan, di mana 30 orang ditemukan selamat, 12 orang meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang diduga terjadi pada tahun 2023-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Beberapa waktu lalu, pendakwa Khalid Basalamah datang ke KPK guna memberi keterangan sebagai saksi terkait informasi haji. Keterangan itu digunakan KPK untuk proses penyelidikan. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga. Hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qumas meski dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Pada 26 Juni, KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada tahun 2023 hingga 2024. Untuk tahun 2024, Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Di mana 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi dibagi 2 oleh Kementerian Agama dengan porsi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang pembelaan Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pledoi tersebut, Lembong mengaku tidak terlibat dalam korupsi impor gula. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan setelah dituntut 7 tahun penjara. Dalam pledoi yang dibacakan tim hukum, Lembong disebut tidak mengetahui apa yang dilakukan PT PPI karena hal tersebut merupakan level teknis. Surat Mendak nomor 490 beserta lampirannya adalah produk yang memberikan kerangka acuan dan batasan atas siapa saja yang capable. Adapun penunjukan terhadap 8 PGR dan PT Kebun Tebu Mas ialah pada tindakan level pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh PT PPI. Fakta persidangan membuktikan terdakwa sama sekali tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan arahan atas apa yang dilakukan oleh PT PPI, meski yang dilakukan oleh PT PPI merujuk pada Surat Mendak 490. Dalam sidang pledoi ini, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan ikut hadir dalam sidang. Anies mendoakan agar majelis hakim bisa memutuskan dengan adil. Jadi kami datang ingin mendengarkan dan kita mendoakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim nantinya akan memutus dengan adil, dengan objektif dan berikan kepastian hukum. Sebelumnya jaksa meyakinkan Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Selain menuntut hukuman 7 tahun penjara, jaksa juga menuntut Lembong membayar denda sebesar 750 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Ya, terdakwa kasus korupsi impor gula Tom Lembong memberi judul pembelaannya Di Persimpangan. Ya, menurut Lembong, dirinya menyampaikan pembelaan lebih personal dari sisi sudut pandang sebagai pribadi dan lebih ke arah substansi kebijakan. Saya putuskan untuk memberikan judul hanya 2 kata saja, yaitu Di Persimpangan. Ya. Dan ya, saya berterima kasih sekali tadi tentunya tim hukum saya, tim penasihat hukum saya menyampaikan pledoi mereka, ya, dan sangat lengkap tentunya, sangat teknis terus terang. Tentunya pledoi saya akan lebih personal ya, lebih dari sisi sudut pandang saya sebagai pribadi, sebagai pembuat kebijakan, ya, dan mungkin lebih ke arah substansi kebijakannya. Tadi kan sudah disampaikan dari sisi yuridis, dari sisi teknis hukum. Saya ingin melengkapi dengan pandangan dari segi substansi dan juga dari segi apa yang saya alami langsung ya pada saat perkara di 2015-2016.